telat 3 menit. Nah, kemarin saya udah bahas soal nomor 1, 2, 3, 4. Hati-hati nomor 2 dan nomor 4 itu berbeda sekali ya. Nomor 2 itu titik singgungnya ada di grafik. Jadi kemiringannya tinggal turunan dari fungsi di titik 1 ini. Kalau yang nomor 4, titik yang dilalui garis singgungnya ada di luar grafik. Ini lebih sulit gitu ya. Karena kemiringan garis singgungnya nggak boleh. Ya aksen 2 gitu. Nah, kemudian nomor 5. Nomor 5 mirip aja dengan nomor 4. Cuma dibuat cerita aja ya. Coba kita lihat ini. Diklik juga keluar lagi tulisannya. Coba. Hans merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva ini. Ini parabola membuka ke bawah ya. Parabola membuka ke bawah. Kemudian Grace menunggu di posisi 4,0 gitu ya. Tentukan jarak antara keduanya pada saat pertama kali saling melihat. Coba kita lihat dulu kurva ini. Nih kurvanya. Si Han merayap dari kiri ke kanan di sini. Grace-nya ada di titik 4,0 di sini. Kapan mereka mulai bertemu? Saling melihat. Kalau ini berada di garis singgungnya, betul? Ya, katakan ini nggak bisa nembus ke sini. Ya. Jadi soal ini sangat sama dengan soal nomor 4 kemarin ya. Diketahui titik di luar grafik. Dan kita mau menentukan titik singgungnya. Cuma kalau yang kemarin ditanya persamaan garis singgungnya, di sini ditanya jaraknya gitu ya. Jaraknya ya intinya mendapatkan titik singgung. Jadi saya nggak akan detailkan lagi. Nah ini sama dengan contoh sebelumnya. Cuma ganti fungsi, ganti titik aja. Begitu. Oke lanjut aja. Nomor 5. Nomor 5. Tunjukkan kurva ini dan kurva itu berpotongan tegak lurus. Nah, sebelumnya ada definisi dulu. Dua buah kurva itu dikatakan berpotongan tegak lurus kalau garis singgungnya saling tegak lurus. Ya. Kalau kurva kan melengkung, apa artinya tegak lurus? Yaitu kalau garis singgung di titik potongnya itu saling tegak lurus. Nah ini mudah, saya buka aja langsung. Oke, ini ada dua kurva, nggak harus menggambar ini persis. Pokoknya ada dua kurva berpotongan tegak lurus. Itu bila garis singgungnya saling tegak lurus. Jadi untuk menjawab soal ini, kita tentukan titik potongnya di mana. Kemudian dihitung kemiringan garis singgung dari masing-masingnya. Kemudian kalau dikalikan hasilnya harus -1. Gitu ya. Oke. Ini dan ini berpotongan di pi/4. Bisa nyarinya? Si profesor bisa. Jadi kalau titik potong ya Y-nya sama, X-nya juga sama. Jadi kita samakan aja kedua Y-nya. Yang satu akar 2 sin X harus sama dengan cos X. Gitu ya. Sin X sama dengan cos X dicapai saat sudutnya segini. Atau kalau mau dibuat gini dulu. Dibagi cos. Tangen X sama dengan 1. Tangen 1 tuh di 45 derajat atau pi/4. Udah tinggal hitung aja ini. Kemiringan garis singgungnya yaitu turunan. Turunan dari ini. Turunan yang satunya lagi ini. Saya namakan F dan G fungsinya. Nah kembali diingatkan. Jangan langsung nulis sama dengan akar 2 kali cos pi/4. Sama dengan cos pi/4 itu setengah akar 2. Akar 2 kali setengah akar 2. Nggak boleh ya. Karena apa?
ini adalah turunan di semua titik X. Memang kita mau menghitung di titik pi per 4. Jadi jangan lupa kalau di ujian tulis ulang. Turunan di pi per 4 ini. Gitu ya. Kalau langsung sama dengan pokoknya dipotong nilainya. Karena ini untuk semua X. Yang ini khusus di pi per 4. Demikian juga yang G. Kemudian kita kalikan. Hasilnya min 1. Maka garis singgungnya saling tegak lurus. Begitu. Oke. Lanjut lagi. Kalau ada yang nyalin saya tunggu. Kalau enggak langsung aja. Ada yang nyalin? Enggak, adanya yang ngefoto aja. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja. Harus cepat lulus. Udah begitu saja dongengnya. Kita tutup. Kita pindah pasal aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya aturan rantai. Nah, sebelum masuk aturan rantai dulu, ada notasi yang harus dipahami dulu ya, sebelum masuk aturan rantai. Gini, kalau saya punya fungsi yang bergantung ke X, kalau ditulis F aksen, itu artinya DF, DX. Gitu ya. Jelas itu ya, dari depan juga gitu. Contoh ini, jelas sekali, sin X, F aksennya cos X. Nah, kalau F fungsi dari U, nah, contohnya ini. Maka yang dimaksud F aksen adalah turunan F terhadap variabelnya ini. Bukan DF, DX. Nah, jadi hati-hati kalau ada G aksen, ya harus tahu dulu G itu fungsi dari apa. Kalau G fungsi dari V, variabelnya V, ya G aksen tuh DG, DV. Gitu ya. Nah, jadi itu. Bukan ini. Karena ini F-nya fungsi dari U. Contoh, F fungsi dari U ini. Misalkan saya tambah di bawahnya. U-nya sendiri masih fungsi dari X itu. Nggak bisa nulis, kenapa ya? U-nya sama dengan misalkan X kuadrat tambah 2X. Nah, kalau ditanya F aksen, kita harus ngelihat ini variabelnya apa? U. Jadi turun ke U. Di sini adalah DF, DU. Sama dengan sin turunannya cos U. Udah gitu aja. Nggak dikalikan turunan U-nya lagi. Ya. Beda dengan DF, DX. Nah, ini beda ini. Nggak sama. Karena F-nya fungsi dari U, berarti F aksen tuh DF, DU. Kalau diminta pengennya DF, DX. Nah, itu yang akan kita bahas namanya aturan rantai nanti. Jadi gitu ya. Jadi dipahami dulu ini notasinya. Jadi kalau ada F aksen jangan diartikan DF, DX dulu. Harus tahu F itu fungsi dari apa. Kalau pakai notasi ini jelas karena variabelnya ketulis di sini. Kalau di sini kan tidak jelas. Kecuali ditulis eksplisit gitu ya. Mau terhadap apa itu. Oke, jadi lebih bagus notasi yang bawah. Oke. Lanjut lagi. Nah. Kalau G ini ya. G fungsi dari X kuadrat. Variabelnya X kuadrat. Jadi di sini variabelnya X kuadrat. Nah ini G aksen itu adalah turunan G terhadap ini variabel ini. Terhadap variabel X kuadrat. Ya hasilnya hanya sin X kuadrat jadi cos X kuadrat. Nggak dikali 2X. Udah gitu aja. Lain dengan DG, DX. Kalau ini mau diturunkan ke X. Bentar lagi rumusnya. Gitu ya, tapi notasinya dulu. Jadi harus dilihat ininya nih. Kalau pakai aksen. Oke.
Nah, aturan rantai adalah aturan yang menentukan turunan fungsi komposisi. Ini rada membingungkan gitu. Jadi saya akan udah gambarnya lebih membingungkan lagi. Nah, sebenarnya nggak membingungkan, cuma menjelaskannya panjang dan nggak terlalu perlu. Jadi saya akan notasikan lain. Gini, ceritanya saya punya F fungsi dari U. Bacanya yang kanan aja, nanti saya akan samakan dengan yang kiri. U-nya sendiri fungsi dari X. Jadi saya menyingkat ini nih. Y, F, U. Ya udah F, U aja fungsi dari U gitu. F. U-nya fungsi dari X gitu. Nggak usah disebut GX dulu. Kepanjangan. Nah, kalau notasi F aksen, itu artinya tadi apa? DF, DU ya. Tapi saya maunya menghitung DF, DX. Nah, aturan rantai itu menentukan cara ngitungnya. Buktinya nggak akan saya bahas. Ini ada buktinya. Cara ngitungnya harus diturunkan si F terhadap variabel dia, variabel langsungnya, dikalikan baru U-nya diturunkan lagi. Seolah-olah ini kalau dicoret jadi ruas kiri, itu seolah-olah ya, tapi sebenarnya nggak gitu di buktinya. Nah, coba kita terapkan. Saya akurkan yang di sini. Ini sama aja rumusnya, cuma yang ini bacanya bingung, yang ini enggak gitu ya. Atau kalian mah terbalik, yang ini nggak bingung, yang ini bingung. Atau dua-duanya bingung, atau dua-duanya nggak bingung. Nah. Coba notasi yang ini ya. Sama aja nanti dengan yang kanan. Y fungsi dari U. U-nya saya masukkan. Ini. Fungsi dari GX. Jadi ini tak lain adalah F ini dengan G merupakan fungsi komposisi. Ya. Nah, saya mau menurunkan ini terhadap X. Ini terhadap X. Caranya turunkan dulu terhadap variabel langsungnya yang ada di sini. Turunkan F terhadap G dulu. Ini DF DG ini. Di saya nulisnya DF DU supaya nggak kebanyakan notasi. Kali turunan dalamnya ini. G aksen. Di saya kali ini DU DX ya. Jadi ini sebenarnya sama aja. Lebih gampang yang kanan dah, diingat yang kanan aja. Notasi, pakai notasi gitu bingung, tapi udah soalnya gampang. Coba kita lihat ini. Tentukan ini. Nah, kok merah sih? DX, saya tulis ulang dulu soalnya. Nah, ini kita pandang sebagai komposisi. Ini di kepala kita sebagai sin dari U dengan U-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X gitu ya. Dikurang. Oke. Menurut rumus di atas yang ini, maka ini sama dengan turunan dari si ini terhadap U dikali turunan U-nya. Jadi cos U dikali turunan dari U 3X kuadrat min 3 gitu ya. Tapi terakhir ganti lagi ininya dengan, kan di soalnya nggak ada U, ganti lagi U-nya itu. Nah, itu apa pemikiran di kepala kita. Nanti kalau di ujian langsung aja. Caranya gini. Langsung itu. Ya hasilnya sama aja. Langsung itu saya masukkan gini. Ini coba lihat fungsi paling luar apa? Fungsi paling luar itu fungsi yang kalau diberikan angka dihitung terakhir. Kalau saya berikan X-nya 5, kan kita ngitung ini dulu, betul?
Baru dihitung sin-nya. Berarti sin yang paling luar. Maka langsung turunkan sin jadi cos. Dari yang sebelah dalamnya. Kali turunan yang dalamnya. 3x kuadrat min 3 gitu. Itu aja langsung. Nggak usah pakai UU-an lagi. Nanti mati kayak si UU. Dulu ada pegawai FMIPA. Oke, saya lanjut lagi. Nah, bisa juga saya mau jelaskan di sini aja. Nggak mau pakai yang dari slide. Bisa juga gini, saya punya F fungsi dari U. Ya, bayangkan aja ini contohnya. Contohnya pakai hitam, misalkan apa? Yasin lagi lah. Kemudian U-nya sendiri fungsi dari V. Misalkan V pangkat 3 ditambah 2V. Kemudian V-nya sendiri fungsi dari X. Sama dengan misalkan X pangkat 7 gitu. Nah, ini komposisinya ada 3. Jadi, oh ya sebelum dilanjutkan nanti kalau saya nulis selalu V itu ada kupingnya ya. Ini V. Ini pokoknya semua V. Kalau ini U. Ini U. Gitu ya. Pokoknya nggak ada kupingnya U. Ini gara-gara mahasiswa. Mahasiswa tuh nulis di atas ya. V gitu ya. Terus panjang, di bawah tuh mulai berubah bentuknya. Waktu ngoreksi, ini U-nya dari mana? Ini itu asalnya. Oh, ternyata maksudnya V gitu. Pokoknya V harus ada kupingnya. Tapi kalau di ujian jangan disengajain. Ini saya mah maunya, ini maksudnya V gitu. Enggak. Ya, V selain agak lancip, ada kupingnya gitu ya. Supaya jelas U dengan V-nya. Oke. Nah, dari sini saya mau menghitung turunan dari fungsi F, tapi bukan terhadap U, terhadap X. Caranya, ini rantai bersusun, turunkan dulu si F terhadap variabel langsungnya. Jadi, turunkan F terhadap U, kemudian U turunkan terhadap variabel langsung dia apa? V. DU. dV, baru V-nya diturunkan lagi. dV, dx. Harus berakhir di X. Kalau ini minta turunan terhadap X. Nah, jadi dari sini tinggal apa? Sin U jadi cos U. DU dV 3V kuadrat tambah 2. dV dx. Nah, kalau mau diubah semua dalam X bisa ya. V-nya diganti dengan ini X pangkat 7. Ini boleh 3X pangkat 14 tambah 2. Yang ini cos U. Jadi cos. Aduh males ya. Cos V pangkat 3 ditambah 2V gitu kan. Atau diubah lagi dalam X. Cos. Berapa tadi? Si profesor udah langsung tadi. 2 kali. Jadi yang ini boleh diganti ini terakhirnya. Yang ini diganti ini semua supaya dalam X. Gitu ya. Kita lihat soal-soalnya sekarang. Neng, paham nggak ini? Yang malu-malu. Mau nanyain itu hasil KBF, jangan malu-malu kalau ngerasa benar. Loh, Oh, jawabannya udah ganti. Itu mungkin udah ada yang protes dari kelas lain. Jadi ada yang kadang-kadang kuncinya salah waktu bikin soal itu. Karena Oke, ini saya lewat ya, udah. Soal aja langsung. Nomor 1 mah gampang. Coba mau soal nomor mana aja 2. Pilih 2 yang mau dibahas.
Hah? Ini si kuning aja. Mau nomor berapa? F dan I. Nomor A bisa gitu? Hah? Nomor A udah bisa? Nggak meyakinkan bisanya gitu. Oke, saya bahas 3 lah khusus untuk karena si kuning minta F dan I gitu ya. Ini kita bahas ya. Dicoret-coret lagi. Oke, nomor A dulu. Nomor A kita bahas. Kembali, nggak usah mengingat urutannya tadi. Sebenarnya memang pakai urutan yang tadi, pakai U, V gitu. Yang penting fungsi paling luarnya apa? Pangkat 4 kan? Jadi di kepala kita seolah-olah U pangkat 4. Turunannya 4U pangkat 3. Jadi langsung aja. Sama dengan 4, U-nya tuh yang dalam kurung ya. Pangkat 3 kali, baru saya notasikan dulu. Belum diturunkan. Kali yang dalamnya. Nah, ini yang dalamnya kita pakai pembagian fungsi. Apa ini? Kok salah? X tambah 4. Ini pakai pembagian. Pembagian itu turunan pembilang dikalikan penyebut dikurangi pembilang tetap kali turunan penyebut bagi penyebut kuadrat. Ya, nanti sederhanakan sendiri ya. Ini kalau kayak gini, kalau itu kita harus seberapa sederhana ya hasilnya? Sesederhana mungkin. Pokoknya harus lebih sederhana dari rumah makan sederhana. Kalau ada bilangan pi gitu ya biarin aja, nggak usah jangan diganti 3,14 ya. Oke. Kalau udah bisa gini tuh sebenarnya udah 9 ininya mah. Salah ngitung apa paling juga 1/10-nya. Nilai itu jangan 100. 100 tuh A-nya nggak kerasa. 79,9 udah cukup. Jadi dia dapat 100 si profesor gitu ya. Saya dapat 79,9. Nanti yang masuk ke komputer kita memang indeksnya aja. Nilainya udah dilupakan. Berkasnya juga kalau nggak diambil saya kasih ke tukang kacang di kebun binatang sana. Iya, kalau berkasnya nanti saya umumkan silakan diambil dari tanggal segini sampai segini, nggak diambil kasih tukang kacang. Jadi kalau udah lewat itu, Pak saya lupa belum ngambil berkas, udah beli kacang aja di kebun binatang Bandung, nanti cari yang bungkusnya pakai jawaban ujian saya gitu. Oke, lanjut. Tapi F dan I katanya. Lah ngapain F? Lebih susah yang A loh. Tapi yang mau F ya udah. F mah gampang. Beruntun aja. Dari depan ke belakang. Coba saya tulis agak rinci ya. Yang F. Saya mau nyari DY, DX. Paling luarnya sin ini, betul? Ya udah sin turunkan jadi cos. Sisanya disalin aja. Cos sin 2x. Kali dinotasikan dulu. Belum diturunkan. Sin 2x. Sama dengan, aduh capek. Dilaso dulu supaya nggak capek. Kan? Lebih lama ya copy paste. Paling luarnya yang ini cos. Jadi min sin. Kali dalamnya ikut aja. Sin 2x gitu ya. Dikali turunan
Ya, dinotasikan dulu yang lebih dalamnya lagi. Sama dengan, sama sampai sini. Ini cos 2x kali turunan lebih dalamnya lagi gitu ya. Sampai yang terakhir, ini sama itu kali 2. Begitu. Oke? Si profesor ngapain lagi disalin? Udah plek aja di kepala gitu. Hah? Ya boleh lah. Jadi nggak mau nyalin lagi dibilangin gitu. Soal berikutnya. Yang I katanya ya. Sama aja lah ini. Sama aja. Tapi hati-hati nanti di tutorial mah susah ya. Ada yang susahnya. Kalau paham betul notasinya nggak susah. Kembali. Ini fungsi paling luarnya apa? Hah? Ah, nggak mau. Ada sekant, ada pangkat 3. Mana yang paling luar? Hah? Artinya kalau diberikan X-nya angka, yang terakhir dihitung apa? Pangkat 3 kan? Jadi sekant pangkat 3U itu artinya sekant U pangkat 3. Itu ya. Perjanjian notasi. Jadi yang terakhir dihitung pangkat 3. Jadi seolah saya punya, atau saya tulis dulu gini. Supaya lebih eksplisit. Sekant dari fx pangkat 3. Turunannya ini seolah U pangkat 3. 3U kuadrat kan? Sekant dari fx pangkat 2. Kali, belum dihitung ini. Turunan dalamnya. Sekant dari fx ya. Nah, yang ini biasanya ditulis gini. Sekant kuadrat dari fx gitu. Ini fungsi luarnya sekant. Sekant turunannya apa? Hah? Sekant kali tangan. Sekant fx kali tangan fx ya. Kali turunan dalamnya lagi. Sampai bosen gitu ya. Kegampangannya. Saking gampangnya. Kali. Aduh capek. Ini bisa disatuin ya. Ngapain nulis 2 kali sekant-sekant lagi ya. Ini kan bisa disatuin jadi sekant pangkat 3. Tangan dari fx. Turunan dari fx karena fungsinya nggak diberikan ya udah aja. F aksen x. Atau df dx. Hah? Boleh di apa? Oh, soal lain lagi? Sok lah, satu soal lagi lah. Padahal tadi K02 cuma 2 yang dibahas. Ya nggak apa-apa lah ini. Satu soal lagi yang H katanya. Ya sama aja. Sama aja. Yang H betul? Oke. Fungsi luarnya yang mana? Pangkat 2. Jadi ini seolah U pangkat 2 gitu ya. Turunannya 2 U pangkat 1. U-nya tuh ini. Pangkat 1. Kali turunan si dalamnya itu. F2x gitu kan. Sama dengan 2 kali 1 ditambah F2x. Aduh, ini tulisan kalau baca lagi nggak bisa nih. 2x. Nah, yang ini 1 turunannya 0, betul? F2x apa? Hah? Hah? F aksen dari 2x dikali turunan dari 2x lebih dalamnya lagi. Gitu ya.
Nah, ini kurung bulat boleh, kurung kotak boleh. Kalau turunan harus kurung siku. 2, 1 ditambah F. Biar aja F2X, ya, fungsinya nggak diberikan. Ini juga biar aja F aksen 2X kali 2. Gitu aja. Cuma diingat, ini notasi ini, aksen di sini artinya turunan F terhadap apa? Terhadap variabel 2X gitu ya. Itu yang suka bingungin ya. Dituruninnya terhadap 2X. Kalau bingung, 2X-nya sebut aja V itu. Jadi DF, DV. Oke. Lanjut. Aduh, udah 11.40. Soalnya banyak. Oke, lanjut ya. Tolong kalau kepelanan kasih tahu ya. Terlalu lambat kasih tahu. Kalian kalau terlalu lambat kan bosen. Terlalu cepat bosen juga. Harus agak ngepas gitu. Ini tadi saya udah bahas di kelas sana. Yang B, yang A dan B sebenarnya agak lepas. Saya juga di sini bahas yang B. Nah, rusuk sebuah kubus bertambah dengan laju sekian sentimeter per menit. Ya, kubusnya besar, dipanaskan, rusuknya bertambah gitu ya. Sampai rusuk sebuh. Mungkin pas habis sholat subuh manasinnya. Rusuk sebuh. Nah, tentukan laju, saya jawab yang B, yang A sama aja nanti. Tentukan laju perubahan luas permukaannya. Karena dipanaskan, luas permukaannya juga bertambah. Pada saat sisinya ini. Nah, pada saat ini dipakainya nanti terakhir. Jadi jangan dibaca dulu. Gitu aja supaya nggak kebaca. Nanti kalau mau kita jawab baru itu. Jadi pada saat sesuatu itu nanti dipakainya. Kita ngitungnya pada saat T sembarang variabel. Pada saat T dulu. Nanti terakhir sekali baru masukkan T. Bukan. Pada saat sisinya sembarang. S gitu ya, jangan T. Nanti 15-nya terakhir. Nah, jadi belum ada fungsinya kita harus memunculkan notasi. Misal, notasinya apa? Menyangkut waktu, ini ada menit. Sisinya, rusuknya saya sebut S gitu ya, biar dingin. Kayak ruangan ini. Kemudian ini ada luas permukaan L. Untuk yang A ada volume, V adalah waktu. Rusuk, maksudnya panjang rusuknya. Luas permukaan. Dan satu lagi apa? Volume dari kubus. Tulisan kalau besok saya baca lagi tulisan saya kayaknya nggak kebaca. Nah, yang diketahui apa? Laju perubahan rusuknya berarti ds dt ya. Yang ditanya yang B aja, yang A sama aja. Tentukan laju perubahan luas. Jadi apa? DL apa? DLDS, DLDV, DLDT. Rusuknya berubah terhadap waktu. Ya tentunya luas permukaannya berubah terhadap waktu juga kan? Ditanya DL yang B ya ini ya. DLDT saat, tapi ini terakhir dipakainya. S-nya sama dengan 15 gitu. Udah tinggal hitung aja. L-nya dulu munculin rumusnya. L sama dengan berapa? Ini ada kubus. Tuh, udah ngegambar juga kayak gini. Pantasnya 5. Ini S, ini S. Ini S ya. Jadi 6S kuadrat ya luas permukaannya. Maka DL dt
Pakai rumus aturan rantai. DL harus turun ke S dulu. Karena dia fungsi S. Baru S-nya turunkan terhadap waktu. DL DS berapa? 12S. Ya? DS DT diketahui 16. Udah. Sekarang baru dipakai saat-saatnya itu. Saat S-nya 15. DL DT sama dengan 12 kali 15 kali 16 gitu ya. Dihitung kalau di ujian ya. Kalau titik-titik kayak saya nanti nilainya juga titik-titik. So, ya. S itu panjang rusuk ini. S itu rusuk. Sebenarnya kalau mau persis ya itu panjang rusuk. Bukan ini, bukan rusuk ini. Rusuk kubus. Oke, berikutnya. Nah, ini menarik. Ini soalnya banyak. Banyak. Perhatikan gambar roda piston di samping. Jadi, ini ada roda. Ini ada piston. Ini di dalam silinder ya. Tapi dilihat penampangnya aja. Jadi kayak potongan persegi panjang aja. Nah, kalau di dalam motor bakar kayak mobil atau motor. Di sini diledakkan bensinnya. Menggerakkan piston yang biru. Jadi turun naik. Rodanya berputar gitu ya. Kalau di sini dibalik sekarang. Rodanya kita putar pakai tangan. Berlawanan jarum jam. Akibatnya yang titik Q ini akan turun naik, betul? Nah, kalau baca dulu lengkap soalnya. Nah, ini rodanya diputar dengan kecepatan 2 radian per detik. Ya, satuannya pakai radian. Pada saat T0, titik P, ini titik P ini, berada di koordinat 1,0 di sini. Ini jadi mengindikasikan jari-jarinya 1 ya. Oke, kita lihat dulu. Coba. Oh, pertanyaannya tentukan koordinat titik P. Kita lihat dulu animasinya. Nah, ini saya animasikan. Nah, gitu kan? Si titik P kan berubah-ubah. X-nya berubah, Y-nya berubah, betul? Si P ini berapa koordinatnya setiap saat? Itu yang ditanyakan di A. Lagi. Supaya paham. Kalau titik Q, X-nya selalu 0, betul? Y-nya aja yang berubah-ubah kan? Ini batang penghubung antara PQ ini kaku. Gitu ya. Panjangnya L. Oh, gerak kebut. Oke. Kalau di animasi saya, jari-jarinya bisa macam-macam gitu ya. Tapi di soal jari-jarinya 1. Karena pada saat awal katanya P-nya berada di koordinat 1,0. Jadi pasti jari-jarinya 1 gitu ya. Kayak gini. Awal itu berarti kondisinya waktu ada di sumbu X-nya, Pak? 1,0 kan? 1,0 ya X-nya 1, Y-nya 0. Oke, kita jawab soalnya ya. Diklik aja ya. Males nulis. Oke. Sebelum itu saya akan, dulu, saya mau intip dulu, ini ditabelkan nggak? Oh, nggak ditabelkan. Jadi saya akan labelkan dulu. Yang A, tentukan kedudukan titik P. Berarti koordinat titik P. Si P itu kan koordinatnya ada komponen X-nya, ada Y-nya ya. Nah, berapa X dan Y-nya? Pasti bergantung waktu kan? Karena P-nya muter gitu. Nah, coba saya mau, supaya lebih terbayang, saya akan tabelkan. Waktu T-nya 1/4 detik. Sudut tempuhnya berapa? Theta lah sebutnya.
Kan berputar 2 radian per detik. Berarti 1/4 kali 2 ya. Sudutnya. Jadi saya punya di sini sudutnya ini, theta ini. Maka koordinat X dari titik P berapa? Ini, X itu maksudnya ini. Nah, X-nya berapa dia? Hah? Cos theta ya. Cos 2/4, betul? Y-nya ini sin 2/4. Kalau T-nya setengah detik, sudut yang ditempuh setengah kali 2 ya. Kan sedetiknya 2 radian. Jadi posisinya cos 1 sin 1. Kalau 1 detik 2 cos 2 sin 2 gitu ya. Ya cosinnya ini dari yang kemarin trigonometri. Ini yang bawahnya ini cos, yang atasnya sin. Kalau jari-jarinya 1. Kalau tetanya T sembarang, T ini sudutnya berapa? Nggak ada omega di sini. Hah? 2T sudutnya ya. Maka posisi X-nya cos 2T sin 2T. Paham nggak itu? Nah, itulah jawaban yang A. Titik P posisinya cos 2T sin 2T. Lucu, paham nggak? Hah? Bener. Nah, dari situ setelah T detik sudut yang ditempuh 2T, maka posisinya ini. Betul ya? Ini salinan yang tadi. Belum disalin yang tadi, ya salin dulu lah. Saya lanjut ke sini, jadi posisinya setiap saat ini. Kalau di ujian cukup menjawab gini aja ya. Yang tadi itu di kotretan aja, di coretan. Gitu. Nah, sekarang ditanya, tentukan ordinat dari titik Q. Kalau ordinat dari titik Q itu maksudnya ordinat itu Y-nya. Berarti jarak dari O sampai Q, betul? Dan itu berubah-ubah kan tadi. Nih, si titik Q kan turun naik. Nah, kita mau menentukan ordinatnya. Caranya, saya tarik dari sini, garis pertolongan ini sejajar sumbu X gitu ya. Maka, saya kan mau ngitung apa? Ngitung OQ, betul? OQ sama dengan OM tambah MP. Tambah MQ, betul? Ah, ini. Oh ya, saya sebut L gitu. Si OQ-nya itu saya sebut L. Sama dengan OM tambah MQ. OM berapa? Ini tadi kan? Tingginya si titik P kan? Kalau MQ mana? Berapa? Nah, ini penghubungnya 5. Sisi miring. Berarti akar 5 kuadrat dikurangi MP kuadrat. MP itu cos ya. Nah, begitulah. Sudah, yang B jawab. Berarti untuk OM-nya itu bergantung pada posisi P-nya ya? Iya. Iya, berubah-ubah. Tinggi OM itu kan tingginya titik P. Diketahui. Itu kaku. Kaku. Kalau itu namanya apa sih? Antara piston dengan roda tuh di motor tuh apanya? Penghubung itunya. Gitu ya. Bukan dengan roda. Antara piston dengan giginya. Giginya baru ke roda. Oke. Nah, ditanya tentukan kecepatan gerak titik Q. Tinggal ini aja diturunin, betul? Nah, untuk itu saya belum punya rumus ini, dipakai dulu aja
kalau kita punya Y sama dengan sebentar, ini mana penghapusnya? Akar X ini dipakai aja dulu. Karena kita punyanya X pangkat N turunannya N X pangkat N min 1. Kalau negatif juga boleh. Tapi kalau pangkat setengah gimana? Nah ini boleh dipakai. Rumus ini dipakai dulu. Buktinya menyusul nanti di belakang. X pangkat turun ya. Kayak X pangkat N aja. Karena ini ada akar nih. Akar mau saya turunkan. Maka yang C adalah DL DT. Sin 2T turunannya cos dulu ya. Kali turunan dalamnya 2. Di ujian boleh langsung 2-nya di depan juga. Nggak harus ditulis teratur gini. Tapi sebenarnya pola pikirnya seperti ini. Akar. Akar berarti setengah 25 min cos kuadrat 2T pangkat min setengah, ya nanti ditulis sebagai akar, kali turunan dari yang dalamnya ini ya. Apa itu langsung? 25 turunannya 0. Nggak mau pangkat 2 dulu. Ini kan pangkat 2 dulu. Luarnya 2 cos 2T pangkat 1 kali turunan dari cos 2T itu min sin 2T kali lagi dalamnya 2. Kalau nggak paham tolong saya rinci ini. Kalau ada yang nggak paham bilang. Turunan ini yang panjang ini. Kalau nggak paham tanya ya. Kalau udah paham ngapain gitu. Tadi malu, sekarang ngantuk. Gimana? Guyur ya? Hah? Siapa yang nggak paham yang bawah ini? Ngacung. Dijelasin kalau nggak paham. Kuning paham? Lanjut lagi. Aduh udah jam segini. Itu dikali 2 kan? Kali 2 ini titik 2. Ini dikurung ini satu kesatuan yang ini. Kali 2. Kayak kurang semangat. Oke, ini rincian yang turunan yang akar. Tadi nggak direkam. Ya biar aja sekarang ciluk bak muncul. Lanjut lagi. Roda pistonnya tutup dulu. Sekarang. Aduh, udah jam segini. 2 buah kapal bertolak dari titik yang sama. Nah, ini langsung aja udah diulang kok soalnya di sini. 2 buah kapal bertolak dari titik yang sama. Kapal A bergerak ke timur dengan laju sekian. Kapal B bergerak ke utara dengan laju sekian. Oh ya, kalian hafal nggak mata angin? Soalnya dulu pernah waktu ujian ada yang nggak tahu. Nggak tahu utara, selatan, barat, timurnya. Ditanya barat daya, ya dia bingung. Nah, ini utara ya, selatan, barat, timur. Yang ini apa? Barat laut. Tuh, katanya nggak tahu dia. Timur laut. Ini tenggara. Kenapa bukan timur daya ya, tapi tenggara? Oke, itu harus diketahui. Kalau belum, lihat di Google aja. Oke, saya gambarkan. Ini, kapal A bergerak ke timur. Kapal B ke utara.
lajunya masing-masing sekian, besar kecepatannya. Seberapa cepat mereka berpisah setelah 3 jam? Setelah 3 jam itu nanti aja. Setelah T jam yang dihitung. Nanti masukkan terakhir T-nya 3 gitu ya. Coba kita lihat. Kalau setelah T jam kita lihat kondisinya. Setelah T jam, ini katakan kapal A udah sampai di titik P, kapal B di titik Q. Ya, setelah T jam. Yang ditanya apa ini? Ya, jadi kalau dinotasikan jadi gimana itu? Maksud? Hah? Ya, PQ-nya sebut aja L gitu ya. Jadi DLDT yang ditanya ya. Oke, jadi ini jarak PQ-nya saya sebut L. Seberapa cepat berpisahnya P dan Q? Ya DLDT gitu kan. Nah, kalau udah tahu ininya, sisanya udah gampang. Berarti saya harus mendapatkan rumus L dulu, betul? Pakai Pitagoras. OP berapa? Ini setelah T jam. 20 T. 20 T ini ya. Nah, ini OP 20 T, OQ 12 T karena kecepatannya 12. Jadi si L pakai Pitagoras kan? Gitu. T kuadrat bisa dikeluarkan jadi mutlak T. Jangan lupa ya. Kalau akar T kuadrat itu bukan T, tapi mutlak T. Tetapi karena T-nya positif, mutlak T sama dengan T sendiri. Oke? Udah, ini tinggal diturunkan terhadap T, DLDT. Ya, akar 544 udah. Jadi, posisi pesawat itu setiap jamnya bertambah sebesar akar 544. Ini tuh perubahan jarak L terhadap T per satuan waktu ya. Perubahan. Nah, setelah 3 jam berapa DLDT-nya? Ya sama aja karena ini nggak ada T-nya. Dia konstanta DLDT-nya. Setelah 3 jam ya DLDT-nya ya segini juga. Masukkan T3 ke sini, T-nya nggak muncul. Oke, lanjut lagi. Tentukan titik potong garis singgung terhadap ini dan ini. Bahas ini? Nggak usah. Tinggal menentukan persamaan garis singgung. Kapan memotong sumbu X-nya nanti setelah dapat persamaan garis singgungnya. Tinggal menentukan kalau Y-nya 0, X-nya berapa gitu. Nih. Perpotongan garis singgung dengan sumbu X. Ya udah tinggal nyari ini turunannya, betul? Kemudian masukkan X-nya ini. Dapat kemiringan garis singgungnya. Titik singgungnya gampang, X-nya sekian, Y-nya cari dari sini kan? Oh berarti? Ya menentukan garis singgung, kemudian garis singgung itu memotong sumbu X di titik berapa itu. Udah lewat. Nomor 13 aja. 13 saya bahas. 13 bisa, ya 12 pasti bisa. Tadi di kelas K02 saya bahasnya yang 12. Di sini yang 13. Sama aja. Oke, diketahui ini biar aja belum dipakai. Tentukan H aksen 1. Kita harus menentukannya jangan H aksen 1 dulu. Harus menghitung H aksen X ya. Ini variabelnya X ya. Jadi saya hitung dari sini. H aksen X berapa? Ini perkalian kan?
Jadi turunan ini kan ininya tetap. Ya jangan pusing dengan notasinya, diikuti aja. Ditambah ini tetap dikali turunan, notasiin dulu. Cos dari GX gitu kan. F aksen X cos GX turunannya apa? Nggak diturunin. Udah aja cos GX aja, nggak diturunin kok. Fx turunan dari ini fungsi paling luarnya apa? Cos. Jadi min sin ya. Dikurung ya. Jangan ditulis gini. Nanti disangkain dikurangi. Padahal dikali. Sin GX kali turunan lebih dalamnya lagi. G aksen X atau sama aja dx dari G gitu ya. Ini G aksen X karena G fungsi dari X. Nah, baru kita pakai datanya. H aksen 1. F aksen dia tulis dulu lah angkanya. Cos G1 itu ya. Tambah F1 min sin G1 kali G aksen 1. Harusnya datanya semua ada. F aksen 1 berapa? Min 1 kali cos G1 mana? 0. F1 2 kali min sin 0 kali 1. Ya, sama dengan ini jadi 0 ya. Karena sin 0, 0. Min 1. Gitu ya. Begitu? Aduh, kok jamnya cepat sekali. So, lanjut lagi. Habis. Ini mudah. Waktu kita ada 16. Oh, cukup lah. Oke. Coba kita lihat dulu definisi turunan pertama. Turunan pertama mana? F aksen X itu yang pakai limit apa definisinya? X menuju 0. H menuju 0. Hah? H menuju 0. H boleh, set boleh, apa aja ya. Pokoknya sesuatu menuju 0. Ini harus dicocokkan apa? Nah, kalau kita punya fx-nya x kuadrat, kita nggak usah ngitung pakai ini lagi. Langsung udah punya rumus ya kan? Atau pangkat 3, ini 3x kuadrat gitu ya. Nah, kita lihat. Kalau sebuah fungsi diturunkan, entah pakai rumus, entah pakai limit gini, hasilnya ini, hasilnya fungsi lagi. Ini kan fungsi. Bisa diturunin lagi. Itu namanya turunan tingkat tinggi gitu ya. Jadi kalau ini diturunkan lagi apa? Isinya apa? Ya kayak ginian tapi yang bekerja fungsi turunannya gitu ya. H mendekati 0, ininya si F aksen yang diolah. Aksen X dibagi H gitu ya. Dan seterusnya. Turunan tingkat 3 apa? Ya kayak gini. Tinggal ininya ditambah aksen aja ya. Jadi kalau tingkat 3, ya ini aja tambahin 1. Ininya. Itu gitu ya. Dan seterusnya itu namanya turunan tingkat tinggi. Nah, beberapa masalah real memerlukan turunan lebih lanjut. Turunan yang dinamakan turunan tingkat tinggi. Yang paling nyata yaitu aja gerak partikel. Ada apa? Posisi atau jarak tempuh diturunkan jadi kecepatan, diturunkan jadi percepatan gitu ya. Oke. Nah, turunan kedua tadi udah saya jelaskan, jadi bentuknya seperti ini. Notasi-notasi untuk turunan tingkat tinggi adalah sebagai berikut. Kalau pakai aksen gini,
Turunan 1, turunan 2, turunan 3. Mulai yang keempat pakai kurung aja. Meskipun boleh nulis F, aksen boleh. Nanti, tapi kalau turunan 100 kan susah. F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 100. Jadi cukup dikurung gini. Jadi kalau ada kurung gini bukan pangkat ya. Kalau pangkat nggak dikurung, ini kurung gini berarti turunan. Boleh juga pakai Y aksen, Y double aksen dan seterusnya gini. Boleh pakai ini. Nah turunan 2 nulisnya gini. Perjanjian ini. Jadi jangan ditanya ke saya kenapa kok nulisnya kayak pangkat. Ya pokoknya begini aja. Itu ya notasinya turunan 3 dan seterusnya. Kemudian yang ini notasi Leibniz. Leibniz itu menotasikannya kayak gini. Aneh-anehan aja ya. Kenapa bukan D2Y, D2X itu di sini 2-nya juga. Pokoknya gini perjanjiannya. Oke. Nah, kita 2 soal lagi udah gitu udahan. Sampai turunan tingkat tinggi. Kita bahas ini. Sebuah partikel bergerak pada sumbu X dengan posisi setiap saat ini. Posisinya. Tentukan kapan kecepatannya 0. Ini dulu. Berarti saya harus ngitung kecepatannya dulu. Kemudian dibuat 0, betul? Kita hitung saja dengan mudah. Langsung buka dari sini. Oh, soalnya udah disalin, bagus. Jadi saya cari kecepatan turunan dari S. Gitu. Mau dicari kapan 0? Ya udah ini dibuat 0 kan? V 0. Kalau ini 0 berarti yang dalam kurungnya yang harus 0. 3-nya nggak ditulis lagi. Bisa difaktorkan. Jadi T-nya 2 dan 6. Kapan kecepatannya positif? Ya kita periksa aja di garis bilangan tanda dari si V ini ya. Ini V. Ya sebenarnya V ini dikali 3. Tapi kan nggak berubah tanda 3-nya ini. Tadi penyebab nolnya di 2 dan di 6. Berarti kecepatannya dari detik ke 0 sampai ke 2 positif. Dari detik kedua sampai ke 6 negatif. Dari di atas 6 positif. Di 2 dan di 6 kecepatannya 0. Yang ini. Kapan dia bergerak mundur? Ini soal teh aneh-anehan aja ya. Udah aja ini kapan kecepatannya positif. Ini kapan kecepatannya negatif gitu kan. Ya udah di 26. Kapan percepatannya positif? Hah? Ya ngitung percepatannya dulu, betul? Turunin dari kecepatan. Kemudian dari sini langsung aja kapan dia positif? Kalau T-nya besar dari 4. Ilustrasikan geraknya. Bingung. Geraknya ini hanya satu dimensi ya. S ini bergantung T aja. Jadi kalau saya amati waktu T-nya 0, posisinya berapa? Hah? Min 30 ya. Kecepatannya 36. Gitu? Waktu T-nya sebentar. Waktu T-nya 2. 2. Berapa? 2 aja ya. Hah? Betul? 2 juga kebetulan. V-nya berapa? 0 ini. Tadi kan kecepatannya 0. Waktu T-nya 6. V-nya 0 lagi. Posisinya di
Masa hitung dalam hati keluar. Tadi di kelas 1 lagi udah saya hitung. Jadi saya masih ingat. Oh, maju mundur ya geraknya. Nah, jadi kalau dilihat geraknya ini hanya di sumbu X aja. Waktu T0 dia ada di min 30. Posisinya nih, posisinya. Kemudian kecepatannya kan positif, dia bergerak ke kanan. Sampai T-nya 2. T-nya 2 itu posisinya ini di 2. Ya. Ini yang atas T-nya. T-nya 0, T-nya 2, yang bawah posisinya. Hah? 2. Kemudian kecepatannya jadi negatif. Berarti ini bergerak ke kiri lagi. Ke kiri lagi sampai T-nya 6. T-nya 6 dia balik di sini min 30 lagi. Ini T-nya 6 juga di sini. Setelah itu kecepatannya jadi positif. Berarti ke sana terus. Ke sana terus. Nah, ini saya animasikan supaya jelas. Tapi ininya mau disalin dulu. Sok, mau disalin dulu, salin. Nah, ini akan saya animasikan nih. Soalnya. Animasinya ini. Kita lihat, waktu T0, posisinya di sini tadi min 30 kan? Ini yang biru tuh posisi dari si partikelnya. Itu ya. Yang hitam ini posisi besar kecepatannya. Oh ya, waktu T-nya 0 berapa kecepatannya ya? Waktu T-nya 0 min 36. Jadi di animasi ini posisinya di 36 nih. Ini 35, ini 36. Jadi ini bukan posisi ya, ini mah kecepatan. Kecepatan nilainya 36. Kemudian tadi dari 0 sampai 2 kecepatannya selalu positif. Tapi di sini kecepatannya 0. Berarti kecepatannya menurun, betul? Nah, kita lihat di animasinya. Kalau saya gerakkan T-nya. Nah, dengan bergeraknya T, lihat posisinya ke sini. Kenapa? Karena kecepatannya selalu positif nih. Sampai T2 tuh. Sampai T2 tuh kan positif terus kecepatannya. Meskipun menurun besar kecepatannya. Kalau kecepatannya positif, partikelnya bergerak ke kanan kan? Wah, yang biru bergerak ke kanan. Terus ke kanan. Waktu T-nya 2 itu yang hitam. Waktu T-nya 2 yang hitam di 0. Kecepatannya 0. Posisi partikelnya di posisi mana? Ini 2 ya. Tadi udah di itu. Kalau dilanjut kecepatannya jadi negatif. Yang biru juga bergerak ke kiri ya. Ya, sedikit jadi nggak kelihatan. Tuh. Sampai T-nya 6. Nah, dari tadi 0, berarti dia kecepatannya nanti mencapai 6 itu 0. Jadi dia akan melambat tapi tetap negatif kecepatannya. Si partikelnya gitu. Sampai T-nya 6 nanti sampai T-nya berapa? 6. Kenapa gambarnya nggak cocok? Belum. Hah? Oh ya betul. Waktu T-nya 6. Nah, gitu ya. Kecepatannya 0 lagi. Setelah 6, kecepatannya positif terus. Kalau positif terus, partikelnya bergerak ke kanan lagi. Gitu. Tuh kan, bagus kan animasinya tuh. Pusing kan? Gitu. Oke. Lanjut, satu soal lagi. Cari rumus turunan ke N dari fungsi ini. Kalau mencari rumus turunan ke N tuh, kalau dia ada keteraturan ya. Kalau bentuknya nggak teratur, turunannya ya nggak ada rumusannya. Yang ini ada teratur.
Coba saya akan tulis aja. Cara mencari rumus turunan ke n, ya kita turunkan aja satu per satu. Dilihat kalau udah 3 turunan 4 itu ada pola enggak? Kalau nggak dapat pola ya nggak dapat rumus turunan ke n-nya. Coba saya mau turunkan dulu satu-satu. Turunan pertama. Oh, ini saya pakai pembagian susah. Mau saya tulis ini. Pakai rumus pangkat biasa. Min 1. Min 2, betul? Turun. Kali turunan dalamnya. 1 min X pangkat min 2. Turunan 2-nya. Ini turunkan lagi. Min 2, pangkatnya jadi min 3, betul? Loh, ini kurungnya kok loncat sini, loncat sana. Kali turunan dalamnya. 2, 1 min X pangkat min 3. Turunan 3, min 6, kali min 1 turunan dalamnya ya. Jadi 6. Udah dapat nggak pola umumnya? Turunan ke n. Kalau belum, hitung dulu turunan ke 4, ke 5 sampai dapat pola. Apa? Turunan ke 4 sekali lagi. 24, 1 min X, min 5. Jadi turunan ke N apa? N faktorial kan ini ya. 2 kali 3 kali 4. Nanti kali 5 kalau berikutnya. Jadi N faktorial dan selalu positif. 1 min X pangkat min dari N plus 1 ya. Ini 4, dia 5. 3, 4. Jadi ini lebih tinggi 1. Udah itu aja yang ditanya. Selesai hari ini. Bahagianya selesai kuliah ya.